Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau lanjutin lagi nih kelanjutan film Puss in Boots Last Wish yang terbaru. Nah, buat kalian yang belum nonton film pertamanya, bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita diperlihatkan nih, Puss sudah tidak mempunyai nyawa 9 dan hanya tinggal 1 nyawa lagi yang harus ia pertahankan di kehidupannya. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Pada suatu hari ada sebuah bintang jatuh dari langit dan mendarat di hutan hingga hangus terbakar menjadi hitam. Lalu muncullah bintang harapan di tengah hutan gelap mengisi kehidupan baru. Dan legenda tentang satu keinginan yang terkunci di bintang menunggu untuk diberikan. Terlihat seekor kucing yang bisa berbicara bernama Puss, dengan julukannya yaitu Puss in Boots. Dia menjadi pahlawan yang tidak kenal takut apapun dan dikagumi semua orang hingga diadakan pesta nih, penampilan untuk Puss di rumah gubernur. Di pesta itu Puss menyanyi dan menari. Tiba-tiba datanglah gubernur di kota Delmar. Dia sangat marah karena Puss masih menjadi buronan kerajaan. Kemudian prajurit mencoba menangkap Puss. Hingga Puss menyalakan kembang api hingga membuat raksasa tidur Delmar terbangun nih menjadi marah. Kemudian menyerang mereka semua. Melihat itu Puss tidak tinggal diam lalu melawan raksasa itu. Akhirnya Puss mengalahkan raksasa itu, semua orang bersorak kepadanya. Puss membanggakan dirinya nih sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Tiba-tiba lonceng kota jatuh menimpanya. Kemudian di situ Puss terbangun sudah berada di rumah sakit. Dokter di situ menjelaskan bahwa Puss akan meninggal. Namun Puss menanggapinya biasa saja karena kucing memiliki 9 nyawa. Lalu dokter menanyakan telah berapa kali Puss mati. Kemudian Puss mengingat kejadian yang membuatnya mati. Yang pertama ada ditabrak banteng. Kedua dihajar para anjing karena curang bermain kartu. Ketiga jatuh dari menara karena mabuk. Keempat tertimpa barbel. Kelima terkena ledakan meriam. Keenam alergi memakan kerang. Ketujuh terbakar oleh oven. Dan kedelapan yang baru nih dialaminya tertimpa lonceng. Jadi sudah 8 nyawa dan tersisa hanya 1 kesempatan terakhir untuknya hidup. Dokter menyarankan Puss untuk pensiun dan menjadi kucing rumahan pada umumnya. Lalu memberikan kartu nama seseorang penyuka kucing untuk dia tinggal di sana. Di situ Puss menolak karena tidak mau menjadi kucing malas. Kemudian Puss pergi ke bar untuk meluapkan kekesalannya. Lalu ada serigala yang menghampirinya dan sudah memburu Puss sejak lama. Puss langsung mengeluarkan senjatanya dan melawan serigala itu. Hingga akhirnya kepala Puss berdarah terkena senjata serigala itu. Melihat darah, nyali Puss menjadi ciut ketakutan dan mengingat nyawanya hanya tersisa 1. Kemudian dia kabur nih, meninggalkan serigala tersebut. Setelah itu Puss memutuskan untuk mengikuti saran dokter pergi ke tempat cat rescue. Sesampainya di sana, Puss mengubur boots, topi dan juga jubahnya. Dia memilih untuk pensiun agar bertahan hidup dengan tersisa hanya 1 nyawa lagi. Kemudian Puss bertemu Mama Luna pemilik rescue. Terlihat banyak kucing di sana. Di sini Puss harus beradaptasi menjadi kucing pada umumnya, seperti buang air dan pup di pasir, lalu makan makanan kucing dan tidur di lantai bersama dengan kucing lainnya. Semua dilalui oleh Puss cukup lama hingga dia bisa melakukan semuanya seperti kucing pada umumnya. Singkat cerita, suatu malam ada seorang remaja bernama Goldie dan 3 beruang terdiri dari papa, mama, dan juga baby bear. Mereka penjahat yang terkenal kriminal family yang sedang dicari. Mereka sedang mencari Puss in Boots.
Besoknya Puss diajak berkenalan dengan anjing yang menyamar menjadi kucing bernama Perito. Dia sangat senang nih karena mempunyai teman yang bisa berbicara seperti Puss dan terus mendekatinya. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang datang dan mencari Puss in Boots. Mereka mengancam Mama Luna untuk memberitahu keberadaan Puss. Namun dia tidak tahu. Saat mengecek semua kucing, Puss hampir ketahuan. Untung aja penampilan Puss yang sekarang berjenggot. Kemudian 3 beruang menemukan kuburan berbau tubuh Puss dan mengiranya telah mati. Dari jauh Puss mendengar percakapan Goldie dan juga 3 beruang yang membicarakan misi mereka mengajak Puss untuk mencuri sebuah peta letak bintang harapan. Bahkan bintang itu akan mengabulkan satu permintaan dan sekarang peta itu berada di tangan Big Jack Horner. Setelah itu mereka pergi. Kemudian Puss mendengar tentang bintang harapan termotivasi untuk mencari bintang harapan tersebut untuk meminta 9 nyawa untuknya. Puss menyuruh Perito untuk menggali kuburan itu dan memakai kembali topi, jubah dan juga bootsnya. Di sini Perito baru tahu kalau selama ini temannya adalah Puss in Boots. Dengan cepat Puss pergi ke tempat Jack Horner bersama dengan Perito. Diam-diam Puss masuk ke dalam mencari tahu di mana letak peta itu. Terlihat Big Jack Horner yang banyak mengkoleksi benda-benda ajaib. Terlihat anak buahnya membawa peti berisi peta. Tak sengaja 2 anak buahnya membahas tentang masa lalu Jacknya yang membuatnya marah. Hal itu kesempatan untuk Puss mencuri peta itu. Tapi ternyata di dalam peti itu sudah ada Kitty yang juga menginginkan peta itu. Jadi ternyata Kitty juga direkrut oleh Goldie dan juga 3 beruang. Namun dia menolak dan diam-diam mencuri peta itu untuknya sendiri. Tidak lama Goldie dan juga 3 beruang datang ingin mencuri peta tersebut. Jack pun sadar bahwa petanya sudah dicuri. Sementara Goldie kaget melihat Puss yang dia pikir telah mati dan Kitty yang menolak tawaran Goldie. Kemudian mereka saling memperebutkan peta tersebut. Hingga akhirnya Kitty dan Puss menaiki kereta kuda yang dibawa oleh Perito dan kabur dari kejaran Jack dan juga Goldie. No, it isn't. And his therapy dog. Mine. Setelah lolos, Puss melihat serigala yang mengincarnya waktu itu. Setelah itu, Kitty dan Puss membuka peta yang berisi tempat bintang harapan berada di hutan gelap, yang dimana tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari hutan itu. Namun mereka tetap akan pergi ke sana dan terus memegang peta itu bersama. Dari belakang Goldie dan 3 beruang dan Jack mengikuti jejak Puss. Hingga akhirnya Puss sampai di hutan kegelapan melewati portal yang ternyata dipenuhi oleh tanaman berwarna, bukan seperti mereka bayangkan hutan yang gelap. Kemudian mereka kembali membuka peta dan meminta mereka mengikuti kata hati untuk menemukan letak bintang. Di situ Puss menyentuh peta itu dan hutan berwarna berubah menjadi menyeramkan penuh lava. Sementara Kitty menyentuh dan diperlihatkan rawa berbahaya. Lalu Perito mencoba menyentuh peta dan hutan berubah menjadi berwarna. Mereka pun meminta Perito yang membawa peta karena memperlihatkan tempat lebih baik dari mereka. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang sudah sampai di sana. Dengan cepat Puss, Kitty dan juga Perito menuju tempat bintang berada. Sepanjang perjalanan, Kitty dan juga Puss tidak mau memberitahu satu sama lainnya tentang permintaan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka terhalang oleh bunga mawar raksasa. Di sini Puss dan juga Kitty mencoba menghancurkan bunga itu. Namun mawar itu terus tumbuh lagi dan lagi. Sementara Perito mencium mawar dan membuka jalan untuk mereka. Sementara di belakang Jack sudah sampai. Dia mengeluarkan peralatan benda ajaibnya di dalam tas, yaitu pedang Excalibur, menyerang Goldie dan juga 3 beruang. Setelah itu Jack harus melewati tanaman mawar raksasa. Dia menggunakan benda-benda ajaib yang dibawanya untuk memusnahkan mawar di sana. Di sisi lain, Puss tidak betah dengan janggutnya yang gatal. Dia meminta bantuan Kitty untuk memotongnya. Kitty pun melakukannya dan dia juga memberikan pisaunya sebagai senjata untuk Puss karena pedangnya telah hilang. Kemudian Perito jalan duluan ke depan. Tiba-tiba muncullah Jack yang sudah menyandra Perito. Tidak lama Goldie dan juga 3 beruang pun datang yang ternyata mereka masih selamat. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka untuk memperebutkan peta itu.
Di tengah pertempuran, Pus mendengar siulan serigala. Dia pun ketakutan dan pergi dari sana. Perito mengejarnya nih, sementara peta itu sudah berada di tangan Goldie. Lalu dia melihat peta dan hutan berubah menjadi seperti keinginannya. Pus penuh ketakutan terus berlari hingga Perito menghampirinya dan menenangkan Pus. Lalu Pus mengeluh Perito yang membuatnya sedikit tenang. Di sini Pus menceritakan bahwa dia hanya punya kesempatan hidup dengan satu nyawa. Maka dari itu dia sangat menginginkan bintang harapan untuk mengabulkan permintaannya. Mendengar itu, Perito meminta Pus untuk mengatakan permintaannya kepada Kitty. Namun di situ Pus tidak mau karena dirinya telah mengkhianati Kitty sebelumnya, yaitu kejadian di gereja. Dia pergi meninggalkan Kitty yang terpaksa akan menikah dengan pria lain. Hal itulah yang membuat hubungan Kitty dan Pus menjadi rumit. Diam-diam Kitty yang juga berada di sana mendengar itu. Kemudian dia menghampiri mereka dan pura-pura tidak tahu. Kitty memberitahu bahwa dia kehilangan peta itu. Sementara Goldie dan juga 3 beruang melihat kabin yang dulu mereka tinggali. Jadi apa yang Goldie ingin lihat akan terwujud. Kemudian mereka masuk mengenang masa-masa mereka dulu. Bahwa Goldie yang kecil tersesat masuk ke kabin beruang, mencuri bubur dan tidur di kasur mereka. Hingga akhirnya ayah dan ibu beruang tidak tega, mengusirnya lalu membesarkannya. Di sisi lain, Kitty, Pus dan juga Perito menemukan keberadaan Goldie di sebuah rumah beruang. Kemudian diam-diam mereka masuk ke dalam mencuri peta di atas meja. Tapi Goldie menyadarinya nih dan mereka kembali memperebutkan peta itu. Kitty bersama Pus bekerja sama melawan mereka dengan aksi tarian. Kitty dan Pus berhasil mendapatkan peta, tapi Perito tertangkap oleh Goldie. Lalu Pus melihat peta membuat tempat berubah lagi dan membuatnya terjebak di dalam batuan kristal. Sementara Kitty akan menyelamatkan Perito. Diam-diam Kitty sampai di tempat Goldie dan 3 beruang yang sedang membuat perangkap dengan umpan Perito. Lalu Perito yang tahu Goldie akan menolongnya nih, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Kemudian Kitty berhasil menyelamatkan Perito. Lalu Goldie dan juga 3 beruang masuk perangkap yang mereka buat. Di sisi lain, Pus mencari jalan keluar. Lalu dia melihat dirinya di kehidupan 8 nyawa dulu. A pleasure to see me. All 9 of us are here. A legend. We dance, we sing. Mereka mengingatkan keberanian Pus yang dulu sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Lalu menghasut Pus untuk tidak peduli kepada Kitty dan juga Perito, dan mendapatkan bintang harapan untuk dirinya sendiri. Lalu meminta permintaan 9 nyawa agar menjadi pahlawan kembali. Namun Pus tidak mendengarkan mereka karena dia tidak mau mengkhianati teman-temannya. Tiba-tiba muncullah serigala di hadapannya. Dia sadar ternyata serigala bukan memburu untuk hadiah, tapi memburu kematiannya. Kemudian Pus pun di situ kabur dari sana hingga keluar dari batuan kristal. Dari jauh Kitty dan juga Perito memanggilnya, namun Pus tidak peduli dan terus berlari membawa peta. Hingga akhirnya Pus sampai di tempat bintang harapan berada. Sementara Goldie mengutarakan keinginannya kepada beruang bahwa dia ingin keluarga yang tepat, bukan keluarga beruang. Mendengar itu, ayah dan juga baby beruang kecewa nih kepada Goldie karena selama ini Goldie tidak menganggap mereka keluarganya. Meski begitu, keluarga beruang akan membantunya jika itu keinginan Goldie yang membuatnya bahagia. Di sisi lain, Jack melihat cahaya bintang harapan lalu menghampirinya. Sementara Kitty dan juga Perito sudah sampai di sana. Kitty ingin merebut peta dari tangan Pus. Dia merasa kecewa karena Pus mengkhianatinya dan tidak pernah berubah mementingkan dirinya sendiri. Lalu Pus pun jujur nih bahwa dia tidak ada pilihan lain karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup, dan ingin mendapatkan hidupnya kembali lebih lama agar menjadi pahlawan legenda seperti dulu. Mendengar hal itu, Kitty tidak percaya dan merasa hanya akal-akalan Pus. Kemudian menyerahkan peta itu kembali. Tiba-tiba datanglah Jack, Goldie dan juga 3 beruang yang ingin memperebutkan peta agar bisa mengucapkan keinginan mereka. Mereka semua berada di atas bintang harapan yang terus terangkat dan saling memperebutkan peta itu. That's mine! Bang, bang, bang!
again. Lalu Baby Bear hampir masuk terjatuh. Goldie yang berhasil mendapatkan peta, dia memilih menyelamatkan Baby Bear. Hingga Jack mendapatkan peta itu, kemudian Kitty menyerang dan memasukkannya ke dalam tas benda-benda sihir Jack. Lalu Perito mendapatkan peta, memberikannya kepada Puss. Dia merasa tidak memerlukannya, karena baginya satu kehidupan sudah cukup bersama Puss dan juga Kitty yang istimewa untuknya. Mendengar itu, Puss semakin berpikir. Tiba-tiba siulan serigala terdengar dan benar aja nih, serigala itu kembali untuk membunuh Puss. Hal itu membuat Puss semakin bimbang. Dia bisa saja meminta keinginan kehidupan 9 nyawa lagi untuk tidak takut mati melawan serigala. Namun dia memilih untuk melawan serigala dan mempertaruhkan nyawa terakhirnya. Dia membuktikan kepada Kitty bahwa dia tidak akan menghindar dari apapun. Di situ Puss pun bertarung melawan serigala. Puss menggunakan senjata pisau pemberian Kitty melawan serigala itu. Say hello to my gatito blade. Hingga akhirnya Puss tidak berhenti melawan serigala. Dia tidak lagi takut mempertaruhkan satu nyawa terakhirnya. Melihat tatapan mata Puss yang tidak takut lagi padanya, serigala itu pun mundur karena misinya telah gagal. Karena Puss yang dulunya arogan tidak takut dengan kematian, sekarang Puss berubah dan mempertahankan satu nyawanya yang tersisa. Serigala pun pergi, kemudian Kitty dan Perito menghampirinya. Kitty baru percaya bahwa perkataan Puss benar tentang satu nyawanya. Lalu Puss menyerahkan peta itu kepada Kitty karena dia tidak membutuhkannya lagi. Tapi di situ Kitty menolak karena dia sudah mendapatkan harapannya, yaitu Puss. Tiba-tiba dari dalam tas Jack keluar dan berubah menjadi raksasa. Karena memakan cemilan ajaib, dia pun merebut peta itu. Lalu Jack membaca mantra peta untuk mengucapkan keinginannya. Di situ Perito mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersikap manis. Kemudian keluarga beruang, Goldie, Puss dan juga Kitty bersatu untuk menghentikan Jack. Oh, the map! My wish! It's mine! Hingga akhirnya mereka merobek peta itu bersamaan hancurnya bintang harapan beserta Jack. Di sini Puss pun mengutarakan kepada Kitty bahwa satu kehidupannya akan dihabiskan bersama Kitty. Perito pun senang melihatnya, begitu juga Goldie yang tidak menginginkan keluarga lain karena baginya keluarga beruang adalah keluarga yang tepat untuknya. Kemudian Goldie dan juga keluarga beruang pamit pergi kepada mereka. Singkat cerita, gubernur kaget karena perahunya hilang dicuri oleh Puss in Boots dan juga Friends. Yang ternyata benar, perahunya dipakai oleh Puss, Kitty dan juga Perito. Mereka akan memulai berpetualang dan bertemu teman lama. Nah, itu tadi alur cerita dari film Puss in Boots Last Wish. Gimana Sleeper? Makin seru kan pertualangan si Oren demi menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menjadi pahlawan sesungguhnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.